Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang berbahagia. Zaman now adalah sebuah istilah yang seringkali menggema di telinga. Sudah viral sekali akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia. Kendati demikian, istilah zaman now yang ditayangkan tak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada. Para pemuda menjadi incaran, para remaja menjadi buram. Problematika publik tengah merasakan riuhnya pembahasan mengenai anak muda zaman sekarang, atau istilahnya zaman now. Semua media sosial, baik cetak maupun elektronik, seperti menertawakan suramnya masa depan mereka. Melihat hal demikian, rasanya sangat ironis sekali. Peran pemuda-pemudi merasa kehilangan sosok karakter yang sebenarnya. Kebobrokan moral yang terus-menerus menggerogoti para remaja, generasi muda menjadi salah, merasa ditelanjangi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Bukannya malah memotivasi, melainkan meracuni para penerus bangsa ini, khususnya para pemuda-pemudinya. Sejatinya ini merupakan pengaruh budaya-budaya barat yang sengaja untuk membunuh karakter para pemuda dan remaja Indonesia saat ini. Jadi sangat mungkin untuk menghancurkan pemuda Islam, khususnya melalui pemuda dan remajanya. Mereka hanya perlu terus dihasut supaya menyimpang dari aturan Islam yang ada. Hari demi hari, tahun demi tahun, terus saja terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dekadensi moral yang terjadi di kalangan pemuda Islam semakin mengkhawatirkan. Kemurnian ajaran Islam yang dulu sangat disakralkan, sekarang terkesan biasa saja. Ini menjadi tugas kita bersama untuk membangun kembali peradaban yang lebih baik, khususnya para pemuda dan remaja Islam untuk menjadi lebih baik. Karena pemuda merupakan aset bangsa untuk meneruskan generasi selanjutnya dan di masa yang akan datang. Bagaimana kalau seandainya peradaban saat ini berkaca terhadap zaman now yang menggambarkan ketidaksenonohan terhadap pemuda dan remaja saat ini? Tidak bisa dibayangkan apabila penerus seperti demikian menjadi penerus bangsa kita. Bisa hancur dunia ini apabila hal tersebut bisa terjadi kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada. Mari kita renungkan sejarah abad terdahulu generasi muda Islam yang sangat luar biasa, supaya menjadi teladan terbaik untuk semua umat Islam, khususnya para pemuda dan remaja. Catatan-catatan sejarah di mana Islam selalu mampu melahirkan generasi-generasi hebat dambaan umat, yang walau di usia belia telah mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah, mengharumkan nama Islam, dan membuat Islam memenangkan peradaban. Merekalah yang dengan ribuan pemuda dan remaja lainnya memperjuangkan dan mendakwahkan Islam dengan dorongan iman, menghabiskan waktunya siang dan malam untuk kepentingan Islam, hingga kini kita tetap mampu mereguk manisnya iman dan damainya Islam. Mari kita tengok kisah Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan pasukan kaum muslimin dalam penaklukan negara Syam, padahal usianya baru belia. Atau kisah Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran di usia 9 tahun, serta Ibnu Sina yang telah hafal Al-Quran di usia 5 tahun, bahkan kemudian menjadi bapak kedokteran dunia. Tentu kita tidak akan lupa kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, yang mampu menjadi sultan di usia muda. Juga kisah Zaid bin Sabit yang dengan gagah berani berjihad di usianya yang baru 13 tahun. Kemudian diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Itulah gambaran generasi muda militan Islam terdahulu yang gaungnya masih terdengar saat ini. Apakah tidak mungkin jika kita menyamai prestasi gemilang yang telah mereka ukir di zamannya? Tentu saja sangat mungkin untuk kita bisa menyamai mereka dengan cara berkomitmen dan berusaha, serta bersungguh-sungguh untuk menyamai mereka sebagai pemuda yang telah mengharumkan nama Islam di zamannya.
Kalau melihat era pemuda Islam saat ini, tak jarang mengikuti tradisi seperti nongkrong di kafe, makan, kemudian tidur, belanja selalu bawa HP, kemana-mana mencari wifi dan colokan listrik, suka selfie, lalu diedit, kemudian diunggah ke Instagram, kemudian seragam dikecilin, itulah sebagian gambaran dari generasi zaman now. Apa bedanya yang mengaku pemuda zaman now dengan generasi muda Islam, hingga membuat ketimpangan yang sungguh nyata antara kepribadian kita dan kepribadian mereka, para pejuang Islam? Bukankah kita telah dipuji oleh pemilik kehidupan sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dihadirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seyogyanya pemuda dan remaja bisa melanjutkan perjuangan terdahulu, pemuda yang berkarakter, yang mampu membendung tradisi yang menyimpang dari syariat Islam. Jangan mengikuti budaya now yang hanya merusak moral peradaban, aset bangsa. Maka perdalamlah ilmu Islam, ngaji biar ngerti, biar mawas diri. Sudah tidak zaman pemuda hura-hura lagi, sudah waktunya yang muda semangat mencari pahala, berjuang menegakkan kebenaran. Kita tegakkan kebenaran di Indonesia, buktikan pemuda zaman now bisa menjadi pemuda Islam yang tangguh, bisa mengembalikan kejayaan Islam, karena perjuangan adalah pergerakan. Demikian pemirsa Batu TV, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.